Pada sore hari ini kita akan belajar satu judul yang mungkin agak asing atau mungkin jarang didengar juga. Biasa kita seringkali mendengar bahwa Allah adalah kasih. Sebentar. Biasa kita mendengar bahwa Allah adalah kasih, tapi hari ini kita mau belajar tentang satu keberadaan Allah, yaitu Dia adalah Allah yang cemburu adanya. Saya beli judul firman Tuhan hari ini adalah Allah yang cemburu. Ya, kita baca firman Tuhan diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang memegang pada perintah-perintahku. Puji Tuhan. Ayat ini merupakan bagian dari 10 hukum Taurat. Hukum yang kedua setelah hukum yang pertama dari 10 hukum Taurat adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan hukum yang kedua adalah jangan membuat patung dan menyembahnya. 2 atau 3 minggu lalu sempat saudari Keisha membahas sedikit tentang 10 hukum Taurat. Dan hari ini kita mau fokus kepada hukum Taurat yang kedua. Saudara, 10 hukum Taurat jika kita perhatikan ada yang menarik. Bahwa 10 hukum Taurat itu diberikan oleh Allah bukan sebelum Israel dibebaskan. 10 hukum Taurat bukanlah syarat supaya Allah mengasihi Israel. Tetapi 10 hukum Taurat diberikan setelah Israel mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Ya, di sini kita bisa melihat dan yang kedua bahwa hukum Taurat itu diberikan bukan sekedar untuk mengatur kehidupan orang Israel, umat tebusan Allah, tetapi juga hukum Taurat diberikan untuk membersihkan mereka. Ya, berapa waktu lalu kita sempat mendengar bagaimana 10 hukum Taurat itu diberikan bukan iseng-iseng, bukan tanpa tujuan, tapi untuk membersihkan umat Israel dari budaya-budaya Mesir yang sudah begitu melekat di dalam diri mereka. Poin yang pertama yang akan kita bahas dari firman Tuhan ini adalah budaya apa sih yang mau dibersihkan melalui hukum yang kedua ini. Hukum yang kedua ini berbicara tentang jangan membuat patung dan menyembahnya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang cemburu adanya. Kira-kira saudara, menurut saudara hukum yang kedua ini itu membersihkan bangsa Israel, membersihkan hati mereka dari apa? Dari budaya apa? Paling enggak ada 2 hal. Bangsa Israel ketika mereka diperbudak di Mesir, mereka sangat terbiasa untuk melihat Allah dalam bentuk patung. Bangsa Israel ketika di Mesir, mereka sangat terbiasa melihat orang-orang menyembah patung dan membuat patung dengan begitu indah, dengan begitu megah, lalu disembah dan mereka menganggap itu adalah Allah mereka. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam hati mereka, di dalam pikiran bangsa Israel sangat mungkin mereka melihat bahwa untuk menyembah Allah aku harus membuat patung. Aku harus melihat sesuatu yang aku sembah. Aku nggak bisa tuh menyembah Allah tok. Allahnya harus terlihat. Namun bagi Allah ini sebuah kebodohan. Menyembah patung, mewujudkan sesuatu yang disembah itu merupakan sebuah kebodohan untuk menyembah dan melayani sesuatu yang mati. Saudara, kalau kita perhatikan, kenapa ada orang-orang yang kalau mau berdoa harus ada sesuatu di depannya. Kalau mau menyembah harus ada sesuatu yang ada di depannya. Begitu juga dengan orang Israel saat itu di dalam hati mereka. Penyembahan kepada patung itu menunjukkan sikap kontrol dalam diri manusia, di mana mereka kayaknya merasa kurang tokcer kalau tidak melihat secara jasmani apa yang dia sembah.
Makanya akhirnya dibuatlah patung sedemikian rupa. Dan Allah mau supaya bangsa Israel ini bersih, hatinya dipulihkan, hatinya disingkirkan dari memandang bahwa Allah itu harus diwujudkan di hadapan mereka. Dan yang kedua, di situ di hukum Taurat yang kedua dikatakan jangan membuat patung dan menyembahnya. Bangsa Israel di dalam budaya Mesir, mereka telah terbiasa melihat penyembahan terhadap banyak Allah. Terhadap banyak dewa. Kalau mau dilindungi sembah yang ini, kalau mau diberkati sembah yang ini, kalau mau sehat sembah yang ini, kalau mau dijauhkan dari bencana alam di bulan Maret sembah yang ini, dan banyak sekali yang disembah. Tapi Allah merindukan bangsa Israel menyembah hanya satu Allah yang telah membebaskan mereka. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan hukum Taurat, Israel itu akan dijadikan suatu bangsa yang otentik. Suatu bangsa yang punya ciri khas yang sangat berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa saat itu mayoritas menyembah banyak Allah, bangsa-bangsa saat itu mayoritas membuat patung, bangsa-bangsa saat itu mayoritas memiliki mental seperti ini. Kalau aku banyak melayani, maka aku banyak diberkati. Itu mayoritas manusia dalam menyembah Allah di zaman itu. Namun Allah Israel melakukan sesuatu yang berbeda. Sekalipun kamu tidak melakukan sesuatu yang baik di hadapanku, aku tetap mengasihimu, aku tetap membebaskanmu. Bangsa Israel memiliki Allah yang berbeda. Allah bangsa Israel, Allah Adonai tidak mau dibuatin patung, saudara. Makanya dibilang jangan membuat patung, jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Itu jadi hukum yang kedua dari 10 hukum Taurat. Jadi kita bisa melihat di bagian pertama ini bahwa lewat hukum itu, Tuhan mau membawa Israel untuk menjadi satu bangsa yang sangat otentik, berbeda dari bangsa-bangsa yang lainnya. Kita masuk ke poin yang kedua. Ini yang menjadi pokok pembahasan kita, yaitu tentang kecemburuan Allah. Saudara, apa yang saudara bayangkan ketika saudara mendengar kata cemburu? Marah, sebel. Yang terdengar, yang terlihat, yang dirasa ketika cemburu itu gini. Aku harusnya memperoleh itu, tapi kenapa aku tidak memperoleh itu? Kenapa dia diperhatikan sedemikian rupa, padahal aku yang jauh lebih baik sama dia, kok tidak diperhatikan seperti dia memperhatikan orang itu ya? Dan kita bisa melihat bagaimana sikap cemburu ini seringkali menggerogoti hati kita ketika kita diperlakukan dengan tidak adil. Apa yang Anda pikirkan ketika Anda mendengar bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu adanya? Ada yang berkata, ketika aku mendengar bahwa Allah cemburu, di situ aku menangkap bahwa Allah itu begitu egois. Kok kayaknya Allah maksa untuk menyembah hanya satu ya? Ya. Di slide saya tulis bahwa cemburu menunjukkan ya Tuhan di sini tulisannya sama seperti yang minggu-minggu lalu kita bahas, semuanya huruf kapital yang saya tulis dengan kata Yehova di situ. Cemburu itu menunjukkan bahwa Yehova berkehendak untuk menjadi satu-satunya pribadi yang disembah dalam hidup orang Israel. Ini bukan satu luapan sikap yang egois. Tetapi inilah alasannya kenapa Allah Yehova rindu jadi satu-satunya Allah yang disembah oleh umat Israel. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Coba kita perhatikan ayat ini. Kalau sebelumnya mungkin kita rasa, oh tuh kayaknya kok Tuhan egois ya.
Dia melarang kita untuk menyembah yang lain. Dia melarang orang Israel untuk menyembah yang lain. Kok kayaknya self-center sekali ya? Di sini ada jawabannya. Kenapa Yehova, kenapa Allah begitu saklek, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kenapa Allah kita merupakan Allah yang cemburu adanya? Karena di sini kita bisa lihat bangsa Israel dibebaskan, dilepaskan, ditebus, diangkat menjadi umat Allah. Itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan mereka. Kita bayangkan bangsa Israel saat mereka dibebaskan. Mereka diperbudak selama 450 tahun, saudara. Mereka diperbudak selama 450 tahun, mereka tidak punya lagi angan-angan untuk masa depan yang baik. Mereka tidak punya lagi kekuatan untuk terbebas dan merdeka. Mereka tidak punya lagi kekuatan pengharapan cita-cita untuk bisa jadi orang merdeka. Di dalam hari-hari mereka yang ada dalam benak mereka adalah siksaan, 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 dan siksaan. Bayangkan ketika Musa datang dan Musa berkata bahwa Tuhan akan membebaskan kamu. Tuhan akan melepaskan kamu. Tuhan akan menebus kamu. Tuhan akan memilih kamu. Tuhan akan mengangkat kamu, memilih kamu menjadi umatnya. Dan dia mau memimpin kamu sebagai Allahmu. Dan di akhir Tuhan katakan bahwa akulah Tuhan yang membebaskan, dipertegas. Membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Kalau kita lihat hal ini, maka kita bisa katakan bahwa mengabdikan diri kepada Sang Pembebas dan menanggalkan pengabdian di masa lalu adalah hal yang sangat layak dan sudah seharusnya. Kalau kita lihat ayat ini, ketika bangsa Israel mengalami ayat ini, seharusnya di dalam hati mereka, mengabdikan diri kepada satu-satunya pembebas, itu seharusnya ada di dalam hidup mereka dan memang selayaknya demikian. Jadi bukan karena Allah egois, tetapi karena memang Allah sudah melakukan sedemikian rupa, Allah sudah melihat bagaimana ketidaksanggupan mereka dan memang tidak ada yang sanggup membebaskan mereka. Allah hadir karena kasih karunia-Nya untuk membebaskan mereka, mengangkat mereka. Tadinya mereka begitu dipandang rendah, namun di mata Allah mereka begitu berharga dan mereka dibebaskan, mereka ditebus, mereka dibeli, mereka dilayakkan untuk menjadi umat Allah. Seharusnya umat Israel melihat ini bukan satu hal, merupakan sebagai bentuk keegoisan dari Tuhan. Saudara, konsep yang Allah gunakan terkait penebusan Allah terhadap Israel itu seperti pernikahan. Seperti seorang pria yang memilih wanita, seperti seorang pria yang meminang wanita untuk menjadi istrinya. Allah diibaratkan sebagai suami, dan Israel diibaratkan sebagai istri. Di sini mayoritas sudah menikah, hanya satu lagi yang akan menikah. Perenungannya gini, bapak-bapak. Apakah Anda pilih wanita yang senantiasa melukai hatimu? No. Apakah kita memilih seseorang untuk dijadikan pasangan kita adalah seseorang yang sepertinya tidak bisa apa-apa? Pasti ketika kita mau memilih pasangan, kita pilih yang terbaik. Dengan semua kriterianya. Masuk kriteriaku, maka aku meminang kamu menjadi istriku, kata Yusak kepada Valentina yang disebut Hana dan terakhir dipanggil Fang-Fang. Setelah memenuhi kriteria, baru saya will you marry me? Kalau tidak masuk kriteria saya, nepi ka dinosaurus bangkit kembali, moal aya will you marry me, Fang-Fang? Moal, nggak akan ada. Tapi perhatikan di sini, bagaimana Allah memilih Israel untuk menjadi istrinya, sekalipun Israel begitu bobrok, begitu hancur, begitu dipandang rendah, begitu carut marut, jauh dari standar kebenaran Allah. Tapi inilah kasih karunia. Allah memilih Israel untuk meminang dia menjadi pasangannya, menjadi umat miliknya.
Allah memilih Israel untuk menjadi istrinya yang ia kasihi, yang ia bela, yang ia pertahankan. Padahal Israel begitu carut marut. Jadi semakin kita mengerti bahwa sudah seharusnya bukan hal yang berlebihan jika Allah katakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Karena dia begitu setia kepada Israel. Untuk lebih jelas tentang slide ini, saudara boleh baca kitab Hosea. Di rumah baca kitab Hosea, pasalnya nggak banyak. Tapi di situ menceritakan bagaimana Allah itu diibaratkan sebagai Hosea dan Gomer istrinya diibaratkan sebagai Israel. Baca, sangat mengenaskan. Kembali ke kisah ini. Saudara, ketika Israel, ada terlewat satu slide. Di dalam Kejadian 20 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kejadian 20 ayat 5 sampai Keluaran 20 ayat 5 sampai 6 tadi kita udah baca, saya ulangi baca ya. Keluaran 20 ayat 5 sampai 6 demikian firman Tuhan, jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepada patung-patung itu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Di sini Allah menyiratkan gini, ada konsekuensi jika bangsa Israel melanggar hukum Tuhan tersebut. Bahkan konsekuensinya di sini dikatakan akan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya hingga keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi yang menarik ayat yang ke-6. Keluaran 20 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Lewat ayat ini apa yang bisa kita tangkap? Ada konsekuensi, namun di balik konsekuensi tetap ada kasih Allah yang begitu ajaib. Terdapat konsekuensi bagi pribadi yang tidak setia. Namun kasihnya itu jauh lebih besar. Konsekuensi yang dilandasi kasih bukanlah penghukuman, namun apa? Pendisiplinan. Bisa bedakan antara penghukuman dan pendisiplinan? Ada di sini yang pernah ditilang? Ditilang itu dihukum. Kenapa saya katakan ditilang dihukum? Karena ketika ditilang kita yang bersalah, kita harus bayar denda tilang pakai uang kita. Tapi kalau didisiplin, kita ditilang, kita didampingi menjalani hukuman, bahkan kita ditolong, kita dimampukan untuk menjalani penghukuman. Ada konsekuensi, tapi ada penyertaan, itulah pendisiplinan. Tapi penghukuman, konsekuensi tanpa penyertaan, itulah penghukuman. Untuk orang Israel yang sudah dipinang menjadi istri Allah, istilahnya. Allah memperlakukan mereka, sekalipun mereka mengalami konsekuensi, mereka mengalami akibat dari pelanggaran mereka. Tapi Allah tidak meninggalkan mereka, itulah pendisiplinan. Saudara kita lanjutkan. Cemburu dalam bahasa aslinya adalah kana. 2 bulan ini kita bahas tentang Yehovah Rafa, Yehovah Jireh. Dan hari ini kita belajar Yehovah Kana, Allah yang cemburu, Tuhan yang cemburu. Yang menariknya, Kana ini berbicara tentang bersemangat dan bergairah. Kana ini berbicara tentang sebuah dorongan hati yang begitu antusias. Allah, kecemburuan Allah berbeda dengan kecemburuan manusia. Jika manusia cemburu karena dia rasa tidak dihargai, dia rasa tidak dihormati. Cemburu karena merasa aku harusnya dapat lebih, tapi menarik. Kecemburuan Allah berbeda dengan kecemburuan manusia.
Kecemburuan Allah berbicara, di balik cemburunya ada semangat, ada gairah agar rencananya terrealisasi di dalam diri umat ciptaan dan tebusannya. Jadi bukan semata-mata cemburu karena tidak memperoleh apa yang seharusnya diperoleh. Tapi kecemburuan itu juga ada unsur di dalam hati Allah, yaitu gini, aku tuh rindu kamu menyembah Allah lain. Kamu makin jauh dari agendaku. Aku tuh sangat rindu kamu mengalami agendaku. Kamu mengalami semua yang aku pandang baik di dalam hidupmu. Hai umat tebusanku. Pernah orang tua begitu marah sama anak, lalu Anda katakan, aku marah untuk kebaikanmu. Betul? Untuk kebaikan anak kita? Atau kita marah karena kita tersinggung oleh anak kita? Kita sebagai orang tua bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk anak kita. Dan ketika anak kita melanggar, kita tahu itu berbahaya, kita bisa begitu bersemangat, bersuara dengan keras. Kita begitu antusias marah-marah untuk menyadarkan dia, untuk tidak melakukan hal itu, dan mau menuruti kita karena kita tahu kalau dia turut sama kita, ini lebih baik loh untuk masa depan kamu. Ya, saya ingat sekali ketika saya mau masuk kuliah, saya bilang sama orang tua saya katakan saya nggak mau tinggal lagi di rumah, saya mau kos aja sendiri supaya saya bebas. Saat itu di mobil dan mami saya berhenti, lagi nyetir berhenti, dia cuma katakan gini, sampai kapanpun kamu mau anggap mami di rumah sebagai pembantu, kamu mau anggap rumah itu sebagai hotel, mami nggak akan pernah ngizinin kamu untuk ngekos sendirian. Terserah. Kamu mau anggap mami orang tua atau kamu mau anggap mami sebagai pembantu, terserah. Ya, itulah gambarannya. Maka dari itu kalau kita lihat Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kok berbeda ya? Allah katanya kasih tapi kok Allah cemburu? Karena cemburu yang Allah maksud di dalam kitab Keluaran dengan cemburu yang ditulis oleh Paulus dalam kitab Kisah Korintus ini berbeda. Cemburu manusia itu mementingkan diri sendiri. Cemburu manusia itu berusaha untuk menerima sesuatu bagi kebaikannya. Terima kasih Bapak Pembina dibantuin. Bukan untuk kebaikan orang itu, tapi cemburunya Allah itu adalah untuk kebaikan kita. Di slide saya tulis bahwa di dalam kecemburuannya, kasihnya yang begitu besar itu tetap apa? Tetap ada. Dalam kasih terdapat kegigihan, ketekunan, kesetiaan Allah. Agar apa yang ia pandang baik dapat dinikmati oleh pribadi-pribadi yang telah ditebusnya. Itulah gambaran apa yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel tentang Allah yang cemburu. Roma 2 ayat yang keempat katakan gini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi sekalipun ada konsekuensi dan kasih di dalam kehidupan kita. Namun saya mau pastikan, jangan remehkan konsekuensi itu. Konsekuensi itu tetap menyakitkan. Di dalam kitab Mazmur, salah satu penulis Mazmur bernama Asaf, saya lupa catat Mazmur berapa. Tapi saya sempat baca dua pasal di dalam kitab Mazmur Asaf itu menceritakan bagaimana Israel menyembah Allah lain dan Tuhan mendisiplin mereka. Dan ketika Tuhan mendisiplin mereka sampai satu titik Asaf katakan gini, kenapa engkau bersembunyi? Kenapa engkau tidak mendengar? Padahal di situ kasih Tuhan tetap ada. Tapi konsekuensi itu menunjukkan konsekuensi itu bukan hal yang main-main sekalipun ada penyertaan Tuhan. Konsekuensi itu tetap menyakitkan sekalipun ada penyertaan Tuhan, tapi itu tetap menyakitkan dan kalau boleh jangan sampai konsekuensi itu kita alami.
Bagian yang terakhir. Perenungan dan aplikatifnya buat kehidupan kita hari-hari ini apa? Lewat Allah yang cemburu, aplikatifnya buat kehidupan kita hari ini apa? Yang pertama gini. Saudara sadar nggak? Bahwa kita adalah pribadi yang ditebus. Kita adalah pribadi yang telah menjadi miliknya. Bahkan kita adalah pribadi yang dipanggil, dipilih untuk menjadi mempelainya. Kita tidak lebih baik dari orang Israel. Jika orang Israel tidak berdaya di tengah perbudakan Mesir, kita tidak berdaya di tengah keberdosaan kita. Di dalam Komsel kita sedang membahas kitab Filipi, dan Paulus dalam kitab Filipi menuliskan seperti ini. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Perhatikan yang saya kasih tulis garis bawah. Ia Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Di terjemahan lain dikatakan Ia yang memulai semua pekerjaan baik dalam hal kerohanian di dalam hidup kita. Secara rohani kita adalah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita seperti Israel yang tidak punya pengharapan untuk pulih hidup mereka. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan tidak tunggu kita pulih dulu, Tuhan tidak tunggu kita baik dulu baru Dia mau bekerja. Tetapi Ia bekerja mulai dari kita tidak berdaya. Allah memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita. Tanpa Yesus berkorban bagi kita, nggak ada sedikit pun kebaikan di dalam hidup kita. Semua orang di luar Yesus bisa lakukan hal yang baik, betul. Tapi apa yang menjadi motivasinya? Tapi hari ini kita tahu. Kita melakukan hal yang baik, kita melakukan hal yang benar karena Yesus terlebih dahulu baik dan melimpahkan kebenaran itu bagi kita. Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita. Di Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 8, inilah yang Allah lakukan untuk memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup kita. Yang walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, tanpa Allah memulai untuk menjadi manusia, tanpa Allah memulai mengosongkan dirinya, tanpa Allah memulai menjalani kehidupan dengan penuh kerendahan hati sampai mati, bahkan mati dengan cara yang begitu hina, kita tidak akan pernah memperoleh hal yang baik. Tapi hari ini kita belajar, kita kembali diingatkan bahwa Allah memulai segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Kita kembali ingat kata kana. Kita kembali ingat kecemburuan Allah. Kecemburuan Allah itu berbicara tentang bagaimana bukan sekedar Dia marah, tapi juga berbicara bagaimana Dia begitu bersemangat, Dia begitu rindu. Kita yang telah menyimpang, itu kembali ke dalam jalannya, kita yang telah menyimpang itu masuk kembali kepada agendanya dan menikmati segala yang terbaik dari Dia. Dan inilah wujud kana yang begitu indah. Dia tidak hanya merindukan kita kembali, Dia tidak hanya merindukan untuk kita bisa menikmati semua yang terbaik, tapi Dia menjadi jalan, Dia membuka jalan untuk kita bisa mengalami yang terbaik dari Dia. Puncak pernyataan kana kecemburuan Allah terhadap manusia berdosa, itu terpampang jelas di atas Golgota, di mana Yesus tersalib supaya manusia yang berdosa
yang percaya kepada Dia dapat menikmati segala yang terbaik dari Allah. Saya undang pemain musik. Berbeda dengan kecemburuan manusia. Ketika manusia dibakar oleh api cemburu, yang ada di dalam benak mereka, bagaimana menghancurkan orang itu. Bagaimana supaya orang itu tidak ada lagi. Bagaimana supaya orang itu merasakan kesakitan yang aku alami. Tapi menarik. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Namun cemburunya tidak seperti cemburu manusia. Kecemburuan Allah, di balik rasa cemburunya ada kerinduan untuk menolong orang-orang, pribadi-pribadi yang sudah menyakiti hatinya untuk tetap mengalami hal yang terbaik dari Dia. Sebelum tadi kita mulai ibadah, ada satu orang yang lihat status saya, judul khotbah hari ini. Tuhan yang cemburu. Dia WA saya. Dia tanya, kok Allah yang cemburu teh nu kumaha ciri-cirina? Saya balas, nu aamukan. Aduh sia, kumaha atunya? Sieun. Oh nyapa engke dengekeun we rekamanna. Komunikasi itu menyadarkan saya seringkali kita memandang kata cemburu itu adalah dengan murka, dengan amukan. Tapi di dalam pribadi Allah kita yang adalah kasih, cemburu itu tidak sebatas dia meluapkan emosinya, meluapkan kemarahannya. Tapi di dalam hatinya, di balik cemburu itu ada kerinduan, ada kegigihan, ada kesabaran, ada ketekunan yang dia jalani supaya kita orang-orang yang membuat dia cemburu bisa merasakan segala yang baik daripadanya. Saudara, tanpa kita menyadari bahwa kita adalah milik Allah, tanpa kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi mempelai Kristus, dan apa yang Ia lakukan untuk meminang kita, maka kita tidak mungkin merasa perlu untuk hidup selaras dengan kehendaknya. Tanpa kita sadar, aku ini orang yang udah ditebus. Aku ini bobrok. Aku ini gak layak. Aku ini hancur, aku ini jago bikin komitmen. Tapi aku juga yang mengingkari dan melanggarnya. Tapi Tuhan melakukan hal yang begitu luar biasa untuk meminang aku menjadi miliknya. Mengosongkan dirinya. Dia taat, mati di kayu salib. Itulah yang Dia lakukan untuk meminang kita menjadi miliknya. Bulan Januari banyak yang wedding anniversary di tempat ini. Coba ingat, apa yang kita lakukan untuk meminang pasangan kita? Apa yang pasangan kita lakukan untuk meminang kita? Dan ketika ingat itu mungkin kita katakan gini, aduh waktu itu dia meminang aku dengan begitu manis. Sampai akhirnya aku mau menikah dengan dia. Tapi ternyata di perjalanan begitu pahit. Makanya hidup jangan cuma minum kopi, minum whisky juga. Jadi tahu hidup gak cuma pahit tapi pusing. Ya, aduh dulu dia meminang aku dengan begitu manis. Tapi sekarang perjalanan begitu pahit. Aku luluh sama pinangan yang begitu manis. Waktu pacaran aku pulang dari Jepang, turun di Tangerang. Kekasihku dari Bandung jemput ke Tangerang, anterin ke Bonpala, pulang lagi Bandung. Sweet. Aduh manis banget.
Akhirnya hatinya luluh. Usaha manusia meminang kita itu meluluhkan hati kita. Ada sesuatu yang salah jika kita tidak luluh terhadap pinangan Allah untuk memilih kita menjadi miliknya. Dan sebuah kepastian. Kalau kita sadar bahwa kita adalah milik Kristus, kita sadar apa yang Dia sudah lakukan bagi kita untuk menjadikan kita miliknya, maka ada kerinduan di dalam hati kita untuk kita hidup selaras dengan kehendak-Nya. Maka ada kerinduan di dalam hati kita untuk tidak mau menyembah berhala, ilah-ilah lain. Perenungan yang terakhir. Jika hari ini kita menyadari begitu besar kasih Allah, begitu besar pengorbanan yang Allah lakukan untuk memiliki kita, untuk mengangkat kita menjadi kekasihnya. Dan kita mulai sadar, aku mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita renungkan ini. Adakah berhala di dalam hati kita yang membuat ia cemburu hari ini? Ada enggak? Seringkali kita tidak menyadari hal ini. Tapi di sini saya tulis. Di dalam keberdosaan kita, sangat mungkin kita menjadikan diri kita sebagai Allah. Mungkin kita nggak sembah patung, kita nggak kedukun, kita nggak lakukan yang aneh-aneh. Tapi sangat mungkin Allah lain itu adalah diri kita sendiri. Di mana di dalam kehidupan kita senantiasa menuntut dan menuntut untuk lingkungan kita. Bahkan Allah sendiri mengerti, mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Coba renungkan bagaimana hidup kita hari ini. Apakah hidup kita hari ini penuh dengan tuntutan demi tuntutan kepada lingkungan untuk mengerti kita? Untuk mengabulkan apa yang kita inginkan, untuk mengikuti agenda kita. Sampai akhirnya lingkungan terluka. Kalau itu terjadi di dalam hidup kita, jangan-jangan kita sedang menyembah diri kita sendiri. Tuhan kita bukan Dia, tapi Tuhan kita adalah aku, dan aku. Gambaran orang yang menyembah dirinya. Keinginanku adalah yang terutama. Agendaku adalah yang terutama. Rencanaku adalah yang terutama. Cita-citaku adalah yang terutama. Pasangan, kamu harus bantu aku untuk mencapai sana. Anak, kamu harus bantu untuk aku mencapai sana. Akhirnya semua orang kita taruh di bawah kita. Dan kita injak mereka supaya kita bisa terlihat tinggi. Supaya kita bisa terlihat hebat. Kita tidak segan mengorbankan relasi. Kita tidak segan melukai mereka yang mengasihi kita. Kita tidak segan merendahkan mereka yang seharusnya kita kasihi, kita hormati. Kita tidak segan mengkhianati mereka yang seharusnya kita doakan. Kita tidak segan mengumpat mereka yang harusnya kita perkatakan berkat buat mereka. Demi apa? Demi memperoleh atau mempertahankan apa yang kita inginkan. Kalau itu kelihatan di luar, tapi bagaimana yang di dalam? Ketika kita menyembah diri kita sendiri, kita cenderung dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Ketika ada hal yang kita genggam, itu terancam hilang atau nilainya menurun. Kita begitu takut, kita begitu gelisah, kita begitu khawatir. Itu mengindikasikan ada sesuatu, ada Allah lain di dalam hati kita. Apa yang sering kali kita banggakan? Atau apa yang membuat hidup kita terasa berarti? Dan ketika itu hilang, maka kita merasa itu tidak berarti.
itu bisa mengindikasikan itulah yang kita sembah di dalam diri kita. Apa yang bisa membuat kita meletus, meledak? Apa yang bisa membuat kita begitu marah dan tidak peduli terhadap hati, perasaan orang-orang di sekitar kita? Kenyamanan kita yang terganggu? Rencana kita yang diinterupsi, diintervensi, kontrol? Atau kita tidak didengarkan? Atau kenyamanan kita? Apa yang membuat kita begitu cepat marah? Mari. Boleh dan baik meminta Tuhan tolong aku supaya aku nggak marah-marah. Tapi satu langkah lebih dalam yuk. Kita temukan apa yang membuat kita marah. Jangan-jangan kita merasa direndahkan ketika orang lain berpendapat dan itu lebih didengarkan. Kita merasa didengar, kita merasa direndahkan dan kita jadi marah. Ada berhala di dalam hati kita. Saudara, di sini saya tuliskan gini. Jika Allah melarang umat tebusannya untuk menyembah Allah lain dan hanya menyembah Dia saja, maka Dia sesungguhnya mampu dan bersedia dengan aktif menjamin kecukupan sejati sepanjang hidup kita. Mari saudara. Hari ini mungkin kita sedang mengalami kondisi yang begitu menyakitkan kita. Apa yang kita genggam, apa yang kita andalkan sebelumnya, sepertinya terancam, bahkan mungkin hilang. Kita mungkin sekarang sedang di dalam kondisi yang begitu menggelisahkan dan menakutkan. Bisa jadi Tuhan cemburu tentang hal itu dan Tuhan izinkan hal itu hilang. Tapi ketahuilah, di balik rasa sakit itu, ada kasih setia Tuhan yang menyertai, yang menuntun kita kepada pertobatan. Dengan kita menyadari bahwa kita adalah miliknya dan apa yang telah Ia lakukan untuk meminang kita, maka akan ada kerelaan di dalam diri kita untuk tidak terfokus kepada diri sendiri, tetapi terfokus kepada pribadi dan kehendaknya bagi kita. Dengan kita menyadari bahwa kita adalah miliknya dan apa yang telah Ia lakukan untuk meminang kita, maka ada kebesaran hati dan pengertian terhadap lingkungan jika apa yang kita dambakan tidak terrealisasi. Karena kita tahu, yang lebih berharga daripadaku adalah pribadi Yesus. Jangan sampai aku sebagai ayah melukai hati anak karena aku ingin namaku baik. Kita punya rasa takut sama Tuhan melebihi rasa takut kehilangan. Dengan menyadari bahwa kita adalah miliknya dan kita menyadari apa yang Ia lakukan untuk meminang kita, maka ada rasa aman jika apa yang kita genggam itu berkurang atau hilang. Dan yang terakhir, dengan kita menyadari bahwa kita adalah miliknya dan apa yang Ia lakukan untuk meminang kita, maka kita dibebaskan dari kesombongan diri dan rasa rendah diri. Kita tidak jadi merasa berarti dan berharga ketika kita memiliki itu. Tapi kita merasa berarti karena Yesus sudah mati bagiku. Kita tidak merasa rendah diri karena kita tidak memiliki itu semua. Karena kita tahu harga kita begitu tinggi ada di dalam pengorbanan Yesus. Dalam kecemburuannya, kasihnya begitu besar. Di mana Ia kasihnya tetap tersedia dan dalam kasihnya terdapat kegigihan, ketekunan, kesetiaan agar apa yang Ia pandang baik dapat dinikmati oleh pribadi yang ditebusnya. Salib bukanlah lambang kebodohan. Salib adalah puncak
dari pernyataan kecemburuan Allah bagi orang berdosa. Kecemburuannya tidak terpusat pada dirinya, tapi kecemburuannya terpusat untuk mendatangkan yang terbaik bagi mereka yang telah menyakiti hatiku, kata Yesus. Itulah Tuhan kita. Jadi hari ini kita belajar, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Karena Allah kita adalah Allah yang telah menebus kita. Dan sudah seharusnya hanya Dia menjadi satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menemukan rasa aman di dalam Dia. Kita menemukan rasa cukup di dalam Dia. Kita menemukan kebesaran hati menghadapi ketidakidealan karena kita tahu Dia ada bersama dengan kita dan Dia adalah harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.